Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu yang berada di rumah, dimanapun Anda berada, kita tetap mau memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lewati ya Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik ya Tuhan yang kami terima ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau yang menjadi pengharapan kami. Oleh karena Engkau yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berharap kepada Tuhan. Seru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sebab kekuatan dalam hidup kami hanya dari Kau saja Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru.
iman kami Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus tambahkan iman kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu, menaikkan pujian yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Engkau berjalan
kasih. Terima kasih Tuhan, Kau yang menopang Tuhan kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah terang-Mu ya Tuhan, percaya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi terang ya Tuhan bagi setiap sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan pujian ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang disukakan melalui pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau pelita hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menyinari setiap jalan kami ya Bapa. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuhan pelita hidupku, terang jalan-Mu, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukur.
perbuatanku, segenap hidupku, harumnya nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Aku saksi-Mu, nyaramkan terang-Mu melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku, harumnya nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Jadikan ku saksi-Mu, terangkan terang-Mu, tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku, harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu saat ini yang menjadi doa dan kerinduan kami, dan kami tahu itu pun kerinduan-Mu atas hidup kami. Sebab kamilah garam dunia, kamilah terang dunia. Biarlah hidup kami berdampak Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, supaya mereka melihat perbuatan baik kami dan Engkau yang dipermuliakan. Karena kami percaya sesungguhnya Engkau ada di dalam hidup kami selama-lamanya Tuhan. Biarlah melalui hidup kami orang-orang melihat Engkau secara nyata. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah lagi kepadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menyukakan Engkau. Engkau bertahta atas pujian kami, dan dari atas tata pujian-Mu Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Karena kami tetap percaya janji firman-Mu ya dan amin. Ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah perkataan-perkataan firman-Mu itu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap dengar firman mereka katakan, amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya hari ini luar biasa bagi kita, amin. Nah, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh hidup sampai hari ini. Hari-hari ini ada satu hal yang sedang sering kita dengar, new normal. Ya, kita memasuki sebuah era yang baru, ada banyak hal-hal yang baru dan itu menjadi sesuatu yang normal. Contohnya mungkin di mana-mana kita harus pakai masker, sering cuci tangan dan ada banyak hal yang berubah. Seperti khotbah Pak Ayong beberapa waktu yang lalu, jangan pernah berharap bahwa kita akan kembali seperti situasi sebelum pandemi ini. Tapi kita mau terus berjalan menghadapi hari-hari ke depan tentunya bersama dengan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita masih tetap ada di dalam tema warta kita, yaitu generasi pelita. Dan saya berharap Bapak Ibu masih mengingat khotbah saya 2 minggu yang lalu. Sesungguhnya engkaulah garam dunia, engkaulah terang dunia, amin. Jadi ngomong kanan kiri, aku sudah semakin lihat terang kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, amin. Nah, di tengah-tengah situasi kondisi yang banyak perubahan hari-hari ini, tentu banyak hal yang akan kita hadapi. Nah, tapi sebagai orang-orang percaya ada beberapa ayat firman Tuhan
yang mengingatkan saya dan saya mau sampaikan hari ini, dan itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 mulai sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah bintang-bintang di dunia. Nah, tentu kalau kita melihat bintang itu harusnya ada di langit. Ketika di tengah kegelapan malam kita melihat ada kerlap-kerlik bintang, wow, itu sesuatu yang indah. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu saya sedang ada di tengah hutan, dan ketika malam hari saya melihat keluar, wow, beda kalau kita di depan rumah kita saat ini karena ada banyak cahaya, bintang itu sepertinya sangat jauh Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah ke hutan atau di tengah-tengah tempat yang benar-benar sangat gelap, tiba-tiba kita melihat ke langit di tengah malam, aduh, bintang itu jadi kelihatan lebih banyak dan lebih dekat. Dan itu suatu pemandangan yang indah. Jadi saya mau katakan seperti ini, firman Tuhan katakan kita ini adalah bintang-bintang di dunia. Artinya ketika orang melihat hidup kita, mereka melihat seperti bintang yang indah di tengah kegelapan dunia. Yang percaya mari katakan amin. Jadi sekali lagi coba lihat kanan kiri, apakah ada wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan, ada bintang-bintang yang kerlap-kerlip, amin. Sebab kita percaya kamulah terang dunia. Nah, tapi supaya hal itu terjadi, ayat yang di atasnya katakan apa? Janganlah kamu melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya bisa memaklumi Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Udah 3 bulan stay at home, udah 3 bulan lebih ibadah online, dan khususnya Pelita Community kabarnya adalah kita akan tetap ibadah online dan kita akan terus lihat evaluasi, kita belum bisa memastikan kapan kita akan offline. Tapi ngomong kanan kiri, gak usah bersungut-sungut. Amin. Karena ingat khotbah saya di awal kita ibadah online, esensi dari ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu sedang berjumpa dengan Tuhan hari ini dimanapun engkau berada, amin. Terus yang kedua dikatakan jangan berbantah-bantahan. Kita gak usah berbantah-bantahan. Kita menghargai orang yang sudah beribadah offline, ya silahkan. Yang masih mau online, ya udah silakan, gak usah berbantah-bantahan Bapak Ibu. Supaya kekristenan itu dilihat oleh orang dunia seperti apa tadi? Bintang-bintang di dunia. Yang percaya mari katakan amin. Nah, jadi hari ini saya mau mengajak setiap kita belajar satu kebenaran berkaitan dengan tema kita. Bahwa hidup kita ini harus menjadi seperti bintang yang bercahaya. Di khotbah saya terakhir yang saya katakan, kita pasti. Kenapa? Karena terang itu sudah ada dalam hidup kita. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu mendapatkan pencerahan melalui khotbah saya 2 minggu yang lalu dan sudah mulai mempraktekkan apa? Menanggalkan, membuang dan mematikan tabiat lama kita. Contohnya yang tadi, suka bersungut-sungut, suka berbantah-bantahan, terus tabiat lama yang lain dibuang. Supaya apa? Supaya yang kelihatan dalam hidup kita bukan manusia lama kita, tapi Kristus yang nyata dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini, maka saya mau mengingatkan satu kebenaran firman Tuhan bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Di dalam Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dan 17 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi hari ini saya mau mengingatkan setiap kita jemaat, kita community khususnya, dan setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini, maka satu hal yang harus kita lakukan, hiduplah oleh iman. Tentu pertanyaan, mengapa kita harus hidup oleh iman? Ayat ini tadi katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, dan firman Tuhan katakan iman itu timbul dari kebenaran firman. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah, tapi kenapa kita harus hidup oleh iman? Ini yang paling penting. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Nah, di awal tadi saya katakan hari-hari ini kita sedang ada di sebuah era yang baru. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Dari pola hidup, pola bisnis, pola ibadah, dan ada begitu banyak hal yang berubah hari-hari ini. Makanya jangan bersungut-sungut, jangan mikir lagi gimana kapan waktu kembali seperti waktu itu. No, enggak Bapak Ibu. Kita harus melihat realita hidup hari-hari ini. Apa yang sedang terjadi di dunia, apa yang sedang berubah di dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan orang yang beriman, hidup oleh iman, mereka akan mengalahkan dunia, bukan dikalahkan oleh dunia. Amin. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, betapa pentingnya hari-hari ini kita hidup oleh iman. Karena hanya orang yang berimanlah yang akan mengalahkan situasi ini dan keluar sebagai pemenang. Dan kita tahu sama-sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sekali lagi saya akan ngomong berkali-kali, setiap kali saya ada di panggung, ada di mimbar saya ngomong. Sebenarnya selalu saya akan ingatkan Bapak Ibu untuk hidup dalam firman. Lakukan 4M. Buka hati, baca firman, renungkan firman. Lakukan firman, bagikan firman. Karena itu akan membuat iman kita semakin kuat. Iman kita semakin kokoh dan kita akan mengalahkan dunia ini. Sekali lagi dunia sedang berubah dan orang yang gak mau mengalami perubahan dalam hidupnya dia akan tergilas dengan dunia ini. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan orang yang hidup oleh iman, imannya itu akan mengalahkan dunia. Mengapa Bapak Ibu? Karena firman itu akan menjadi sumber hikmat bagi hidupnya. Selalu ada hikmat baru, ada pencerahan baru, ada pimpinan baru, ada tuntunan baru dari Tuhan untuk kita melewati hari-hari hidup kita. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan, jangan takut dengan yang namanya perubahan karena dunia akan terus berubah. Karena satu-satunya yang gak berubah itu adalah perubahan itu sendiri Bapak Ibu. Jadi jangan sekali lagi berharap untuk berpikir kembali ke belakang, enggak. Sekalipun ada banyak hal yang berubah, dunia berubah, tapi percayalah ketika engkau hidup oleh iman, iman yang berasal dari firman Kristus, firman yang diurapi, firman yang hidup dalam hidupmu, itu akan membuat engkau menjadi orang yang berhikmat sehingga engkau bisa mengalahkan keadaan hari-hari ini dan engkau keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena di dalam Yosua juga dikatakan seperti ini, dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang berikutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Atau dengan kata lain, kita akan menjadi pemenang di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini. Tapi kita harus hidup sesuai dengan firman. Kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Kita enggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita hidup sesuai dengan firman. Dan sekali lagi saya katakan, di dalam firman itu ada hikmat yang tidak terbatas. Ada hikmat yang akan terus menerus diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, come on Bapak Ibu, lakukan setiap hari 4M. Amin.
renungkan firman, lakukan firman. Itu menjadi sebuah gaya hidup supaya engkau menjadi pemenang hari-hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi kondisi yang banyak berubah hari-hari ini? Kalau kita mau mengalami sebuah kemenangan, ada sebuah kisah yang kita baca beberapa minggu yang lalu, karena renungan harian kita sekarang kan ngikutin perjanjian baru. Dan sekarang kita sudah di Roma, tapi beberapa waktu yang lalu kita di Injil Yohanes. Nah, ada satu kisah yang saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar, membaca kisah ini. Tetapi melalui kisah ini paling tidak ada 3 prinsip yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Untuk kita hidup oleh iman yang berdasarkan firman, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama mulai, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sampai ayat yang ke-18. Tapi mungkin nanti saya akan lompat-lompat baca supaya dipersingkat. Tapi nanti Bapak Ibu setelah ibadah baca lagi sama-sama. Karena seperti yang sudah kita lakukan 3 minggu ini, setelah ibadah selesai jangan bubar Bapak Ibu. Tapi sharing apa yang didapat. Nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk sharing. Tapi saya berharap nanti dibaca ulang ayat-ayat ini ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan beranjak. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, nanti ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu boleh baca. Nah, tetapi saya akan memulai dari ayat yang keempat. Melalui kisah ini paling tidak ada 3 prinsip bagaimana orang yang hidup oleh iman, iman yang berasal dari firman Kristus itu akan memenangkan keadaan dunia ini. Sekali lagi saya katakan ada begitu banyak hal yang berubah. Dunia sedang berubah, tapi jangan kalah oleh perubahan yang sedang terjadi. Karena orang percaya, firman Tuhan katakan engkau adalah lebih daripada pemenang. Yang percaya mereka katakan amin. Nah, beranjak dari ayat yang keempat dari Yohanes pasal yang kelima, ada satu hal yang semua orang menanti-nantikan. Yaitu katakan apa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Wow, ini satu keadaan yang hari-hari itu pada waktu kejadian ini terjadi, itu menjadi satu kesempatan yang semua orang berusaha memperolehnya. Makanya tadi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, maka di situ selalu berkumpul banyak orang sakit. Orang menghadapi situasi yang sama, tapi mereka juga berusaha untuk memperoleh satu kesempatan yang sama. Oleh sebab itu saya mau katakan seperti ini. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Yaitu mencapai semua impian, mengalami kebahagiaan dan keberhasilan dan lain-lain. Di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini
yang saya katakan kita sedang mengalami satu hal yang cukup menggoncang iman kita, tapi saya berdoa, saya berharap tidak ada satupun iman jemaat Pelita Community yang tergoncang karena kesusahan-kesusahan hari ini, amin. Jadi teruslah hidup oleh iman dan mari bersama-sama kita terus hidup oleh iman dan mengalahkan keadaan ini dan keluar sebagai pemenang Bapak Ibu. Karena semua orang punya kesempatan yang sama. Makanya beberapa waktu yang lalu saya pernah tulis sebuah quote. Semua orang punya waktu yang sama, semua orang punya kelebihan dan kekurangan, tapi yang membedakan adalah respon kita dan tindakan kita untuk segera beradaptasi. Nah, makanya melalui kisah ini ada 3 prinsip yang ingin saya ajar, yang firman Tuhan mau ajar untuk kita lakukan sebagai orang yang beriman. Yang pertama adalah berusaha lebih keras lagi. Kalau hari-hari ini engkau mau memperoleh sebuah kesempatan yang besar, sekalipun di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berusaha lebih keras lagi. Amin. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan seperti ini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ada 3 kelompok orang sakit yang sedang menantikan ketika malaikat turun dan kolam itu bergoncang, maka siapapun, tadi ayat yang kita katakan, siapapun yang pertama kali datang menceburkan diri ke kolam itu, maka dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, sekali lagi saya katakan tadi, semua orang punya kesempatan yang sama, punya waktu yang sama, punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi yang membedakan adalah apa? Respon hati kita ketika menghadapi situasi dan usaha untuk beradaptasi. Tapi sekali lagi sebagai orang yang beriman, saya percaya respon kita pasti benar. Kita enggak bersungut-sungut. Kita enggak nyalakan keadaan, kita enggak nyalakan pemerintah, kita enggak menyalakan si corona lagi. Enggak usah disalahkan. Memang dia sudah seperti itulah Bapak Ibu, amin. Nah, tapi bagaimana respon hati kita menghadapi situasi ini dan usaha kita untuk beradaptasi itu akan menentukan kita untuk kita menang mengalahkan keadaan hari-hari ini. Nah, makanya poin yang pertama saya katakan berusaha lebih keras lagi. Kenapa? Coba kalau Bapak Ibu bayangkan ya Bapak Ibu, ada 3 kelompok, ada 3 kelompok orang sakit tadi. Orang timpang, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Coba Bapak Ibu boleh diskusi beberapa saat dengan suami, istri, anak. Menurut Bapak Ibu, yang akan menang bisa masuk ke kolam duluan itu siapa Bapak Ibu? Oke, silakan diskusi. Yang di sini juga boleh diskusi. Menurut Bapak Ibu, siapa dari 3 kelompok orang ini yang akan duluan nyebur ke kolam ketika malaikat turun dan airnya goncang? Orang timpang. Ya, sebagian orang kan ngomong timpang. Kenapa? Karena dia melek matanya. Timpang itu dia akhirnya cuma timpang. Jadi dia begitu lihat kolam, dia bisa lari walaupun dia bertimpang-timpang. Dia pasti nyebur. Tapi apakah si buta nggak punya kesempatan untuk menang? Apakah si lumpuh nggak punya kesempatan untuk menang? Saya mau katakan mereka punya kesempatan yang sama. Kalau kita baca ada satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima 45,
Firman Tuhan kata gini, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, arti ayatnya gini loh Bapak Ibu, mau orang baik mau orang jahat, Tuhan gak beda-bedain Bapak Ibu. Oh, karena orang baik matahari terbit, nih di sana orang jahat matahari gak usah terbit. Enggak, Allah kita adil Bapak Ibu. Oh, di sini kelompok orang baik. Ya, terus Tuhan mencurahkan hujan supaya tanamnya subur. Nah, di sini kelompok orang jahat enggak seperti itu ayat itu. Memang saya percaya waktu perjalanan bangsa Israel ketika mereka dijajah di Mesir, kemudian mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan mengadakan perbedaan antara umatnya dan tidak. Itu case khusus Bapak Ibu. Tapi kita hidup secara realita di dunia yang sama. Saya mau katakan setiap orang punya kesempatan. Artinya saya mau katakan seperti ini, jangan jadi orang Kristen yang kebablasan. Dikit-dikit mau mengharapkan mujizat. Iya, saya percaya Tuhan masih bisa buat mujizat. Tapi masih ingat prinsip mujizat yang saya ajarkan dari kisah Lazarus. Ada bagian yang harus kita lakukan dan ada bagian yang Tuhan lakukan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jangan jadi orang Kristen kebablasan hanya pokoknya tunggu doa. Masih ingat prinsip yang pernah kita belajar? Doa tanpa usaha itu bohong. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Nah, jadi harus seimbang hidup ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi semua orang punya kesempatan yang sama, semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Antara 3 kelompok orang yang sakit tadi mereka punya kesempatan yang sama untuk sembuh. Asal dia mau duluan nyebur di kolam itu waktu malaikat turun. Jadi ini bukan bicara terus kita berbantah-bantah bersungut-sungut. Kamu enak sih, kamu cuman timpang. Aku nih buta gak lihat. Aku nih lumpuh gak bisa ngapa-ngapain. Enggak seperti itu hidup Bapak Ibu. Saya mau katakan seperti ini. Apakah si buta gak punya kesempatan? Punya. Kalau dia apa? Kalau dia mau berusaha lebih keras lagi. Oke, mungkin pertama si timpang yang menang. Tapi ini kan bukan 1-2 orang loh Bapak Ibu. Baca ayat ini ada orang-orang timpang. Orang-orang buta. Orang-orang lumpuh. Apakah si buta punya kesempatan? Iya, saya percaya dia punya kesempatan kalau dia mau berusaha lebih keras lagi. Dia mulai mempelajari situasi kondisi sekeliling dia. Dia ingat-ingat, dia suka keliling, dia usaha, oh ini ada tembok di sini. Oh, kolam jalannya gini. Bapak Ibu, orang buta itu biasanya pendengarannya bisa lebih peka. Begitu ada sesuatu yang sedikit saja berbeda, wah ini malaikat, jangan-jangan ini malaikat. Udah dia gak usah peduli, pokoknya aku mau lari, aku udah tahu ini jalannya lurus aja. Dia bisa duluan kok menang, kalau dia mau berusaha lebih keras. Atau si lumpuh, dia bisa menang? Bisa. Kalau dia bisa bangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar situ yang juga sehat tentunya. Dia bangun hubungan, nanti tolong ya, kalau pas ada goncangan air, tolong angkat aku rame-rame, ceburin biur. Kalau dia mau berusaha lebih keras lagi. Jadi prinsip yang pertama Bapak Ibu, orang yang beriman, orang yang hidup oleh hikmat Tuhan, karena hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, dia akan menjadi orang yang selalu berusaha lebih keras. Makanya saya mau katakan gini, jangan mengharapkan hasil yang berbeda selama Anda hanya melakukan hal yang sama terus menerus. Dan jangan mengharapkan hal-hal yang lebih besar jika Anda tidak mau melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang biasa Anda lakukan. Nah, semua orang hari-hari menghadapi hal yang sama. Contoh anak saya juga mengalami hal yang sama. Dia harus dirumahkan. Sudah 2 bulan dia pulang dari Bali karena wisatawan tidak bisa masuk ke Bali. Dia kerja di sebuah restoran dan dia harus dipulangkan. Tapi sekali lagi, itu bukan jadi alasan untuk kita berpangku tangan. Amin. Hari ini kami dorong dia untuk bisnis online jual makanan sesuai bidang dia. Dan saya bersyukur hari-hari saya lihat juga di status beberapa jemaat, weh jualan online, semangat. Lakukan hal yang berbeda untuk hasil yang berbeda. Jangan cuma bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tapi lakukan sesuatu yang berbeda untuk kau mendapatkan hasil yang berbeda. Amin.
semangat berusaha lebih keras lagi. Nah, semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi prinsip yang pertama adalah berusahalah lebih sungguh. Milikilah kejelian untuk melihat setiap kesempatan di dalam kesempitan. Jangan selalu menciptakan kesempitan di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan selalu apa? Mengeluh, bersungut-sungut, serta selalu mencari alasan yang membuat kita pada akhirnya tidak melakukan apapun. Jadi prinsip yang pertama, orang yang hidup oleh iman, dia akan mengalahkan dunia. Kenapa? Karena dia akan berusaha keras atas pimpinan tuntunan Tuhan. Ada hikmat Tuhan. Jadi ngomong kanan kiri, ayo berusaha lebih keras. Jangan nyalakan keadaan, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan siapapun. Engkau punya kesempatan untuk memenangkan situasi ini, amin. Nah yang kedua secara cepat. Sebelum kedua ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 dan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ini ayat-ayat sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat sampaikan. Di situ katakan Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. 1 Korintus 2 ayat 9 berbicara seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Inilah kelebihan kita. Kita punya Tuhan, ketika kita berseru, Dia bisa beritahu kita melalui firman, melalui kakak rohani, bapak rohani, teman komsel. Dan firman Tuhan katakan apa yang gak pernah terpikir, yang gak pernah dilihat, yang gak pernah didengar. Itulah hal-hal yang baru, new normal hari-hari ini. Tapi bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hidup oleh iman dari firman Kristus tadi. Ada pemikiran baru, ada terobosan baru, ada hikmat baru untuk mengalahkan situasi dunia hari-hari ini. Dan keluar sebagai pemenang. Yang mau lakukan mereka katakan amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, adalah jangan banyak alasan. Ngomong kanan kiri, jangan banyak alasan. Jadi yang pertama tadi berusaha lebih keras lagi, yang kedua jangan banyak alasan. Di dalam Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Cari alasan. Nyalain orang, nyalain keadaan, semua disalahin. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, itulah yang membuat dia apa? Selama 38 tahun gak sembuh. Padahal dia ada di tempat di mana mujizat terjadi. Dia dekat dengan kolam Bethesda. Tetapi kenapa dia gak sembuh selama 38 tahun? Ngomong kanan kiri, karena dia selalu cari alasan. Jadi ngomong kanan kiri, jangan selalu cari alasan. Hanya orang malas yang selalu cari alasan. Disuruh A buat alasan, disuruh B buat alasan, disuruh C buat alasan, disuruh D alasan. Ngomong kanan kiri, kalau engkau hanya hidup cari-cari alasan, selamanya engkau gak akan menjadi pemendang. Engkau hanya akan menjadi pecundang. Tapi ngomong kanan kiri, kita mau jadi pemenang, amin. Jadi yang pertama tadi apa? Berusaha lebih keras. Yang kedua jangan cari alasan. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu? Rendah hati. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8 Yesus berkata gini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah kenapa melalui ayat ini saya mau katakan rendah hati? Masih untung Bapak Ibu nih orang lumpuh. Saya tidak boleh ngomong orang lumpuh karena firman Tuhan gak ngomong dia sakit apa sesungguhnya. Ini baru penafsiran karena angkat tilam, oh mungkin dia orang lumpuh. Tapi it's okay, gak usah jadi permasalahan Bapak Ibu. Tapi yang saya mau katakan untungnya si orang sakit ini rendah hati.
Waktu Yesus ngomong bangkit, angkat tilam, berjalan, dia lakukan Bapak Ibu. Nah kenapa rendah hati saya mau katakan? Karena orang ini gak kenal siapa Yesus. Nanti Bapak Ibu boleh baca ayat-ayat berikutnya waktu dia ditanya siapa menyembuhkan engkau? Dia katakan aku gak tahu. Di ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Dia gak kenal siapa yang ngomong. Tapi untungnya lah dia rendah hati. Mau diajarin. Ngomong kanan kiri, rendah hati. Setiap kita kalau mau berhasil harus rendah hati. Mau diajarin. Ini enggak, orang suka ngeyel. Selalu cari alasan. Jangankan orang yang enggak dikenal. Emangnya siapa lu mau nasehatin aku? Emangnya siapa kamu mau nasehatin aku? Emangnya kamu udah berhasil? Ngeyel, gak mau rendah hati Bapak Ibu. Jadi anak saya juga saya ajari yuk rendah hati. Kamu jualan ini tanya masukannya apa, kurangnya apa. Waktu pertama saya buatin brosur, langsung harganya tinggi. Terus ada yang ngomong, Pak jangan langsung segitu harganya, orang syok Pak. Gak jadi beli nanti Pak. Oh iya ya betul juga ya. Nah itu rendah hati mau diajarin. Karena orang yang rendah hati itu mau diajarin. Jadi 3 prinsip ini Bapak Ibu. Kalau kita mau memenangkan situasi kondisi hari-hari ini dan keluar sebagai pemenang dari keadaan ini, berusahalah lebih keras lagi. Yang kedua, jangan cari-cari alasan. Dan yang ketiga, rendah hati. Ketika orang kasih masukan, iya, terima, pelajari. Dan kalau itu memang betul, itu benar, apa salahnya? Jangan ngotot, enggak aku yang paling benar, yang aku tahu itu yang paling benar. Enggak Bapak Ibu. Karena Yesus katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28 katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi yang ketiga adalah rendah hati. Jadi mari Bapak Ibu kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita punya Tuhan yang terus menolong kita. Tapi bagian kita harus kita kerjakan, yaitu berusaha lebih keras, jangan cari alasan, ketiga rendah hati. Nah nanti setelah ibadah jangan langsung bubar, ada 3 pertanyaan. Saya undang WL Singer pemain musik. Kita percaya kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan kita. Ada hal-hal yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah kita dengar, yang gak pernah terpikir dalam pikiran kita. Tuhan bisa berikan bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sementara musik WL dan singer menaikkan pujian ini dengan perlahan.
Mari kita renungkan hidup kita. Situasi apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Apakah keadaanmu menjadi terpuruk hari-hari ini? Tapi firman Tuhan katakan hari ini hiduplah oleh iman. Berimanlah kepada Tuhan yang kau sembah di dalam Yesus hari ini. Dan Dia bisa memberikan hikmat, pertolongan tepat pada waktunya. Tapi yang harus menjadi bagian kita adalah kita harus berusaha lebih keras lagi. Jangan cuma cari-cari alasan. Rendah hati, belajar. Supaya engkau keluar sebagai pemenang di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Dan kami tetap percaya di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini, Engkau tetap berkuasa untuk mengendalikan semuanya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi orang yang beriman kepadamu. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu mengajar kami untuk melakukan bagian kami hari ini. Kami tidak mau malas Tuhan, tapi kami mau berusaha lebih keras. Kami tidak mau mencari-cari alasan menyalahkan yang lain. Kami mau rendah hati, mau terus belajar untuk memperbesar kapasitas kami. Karena Allah yang ada dalam hidup kami adalah Allah yang besar, yang tidak terbatas. Dan biarlah iman kami membuat kami mengalahkan dunia. Dan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Rusli Ardi untuk menutup di dalam doa dan pengumuman. Ya, shalom. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, luar biasa firman Tuhan hari ini. Saya sangat diberkati sekali. Ya, 3 poin yang kita belajar hari ini adalah hidup oleh iman. Ya. Hidup oleh iman, saya percaya setiap kita akan menjadi pemenang. Ya, amin. Dan poin yang kedua adalah jangan cari alasan. Nah, saya teringat satu kata-kata bijak begini. Orang gagal selalu punya banyak alasan. Orang sukses selalu ada jalan. Ya. Nah, kalau orang selalu banyak sekali alasan, itu orang yang gagal. Tetapi kalau orang yang sukses tidak akan cari alasan. Dia selalu akan cari jalan. Selalu ada kelebihan satu jalan. Selalu ada solusi. Ya. Nah, poin yang ketiga tadi adalah rendah hati. Nah, orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau kita merespon dengan firman Tuhan hari ini, ya, kita pasti menjadi pemenang. Kita akan menguasai dunia. Ya, apapun masalah keadaan sekarang ini, kita pasti menjadi pemenangnya. Amin. Kita tidak usah takut.
ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kita tetap antusias, tetap ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu ada barcode, ada rekening. Bapak Ibu bisa memberikan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Amin. Ya. Oke. Kita mau tutup ibadah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami mau berespon kepada firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, tetapi hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Ketika hati kami Tuhan berespon, beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau Tuhan memberikan kami kemenangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Tuhan firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Firman-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, kita angkatkan tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Bapa, dengan otoritas kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengangkatkan tangan memberkati setiap kami yang sudah beribadah kepada Engkau, yang berespon Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan, diberkatilah Engkau yang sungguh-sungguh menerima kebenaran, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, studimu, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Berkat yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.